ucapkan shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini tujuan kita sama, datang ke tempat ini, kita bertemu Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan bersama-sama, naikkan ucapan syukur, penyembahan kita, pujian kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita benar-benar bisa fokus, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita yang baru, ada kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa hadir bersama kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau juru selamat kami yang hidup. Engkau penolong kami. Engkau yang layak kami agungkan, kami muliakan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Haleluya Yesus, terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sejenak kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, buat hari yang Kau berikan bagi kami, buat hari yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau juru selamat kami. Engkau penolong kami. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Oh, haleluya. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Kau yang selalu setia. Ajar kami Tuhan, selalu berharap kepada-Mu. Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya, hosana bagi-Mu. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindungan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
kekuatanku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kembali nyanyikan pujian ini. Katakan bersama-sama dengan segenap hati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Ya Tuhan, saat badai menerpa, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Ya Tuhan, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit, begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, penuhi setiap kami ya Tuhan, yang rindu menyembah-Mu, menaikkan pujian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari jemaat nyanyikan pujian ini. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan Kau sumber kekuatanku, Engkaulah ya Tuhan Yesus. Kau tempat perlindungan kami. Tangan-Mu selalu menopang kami.
memberikan kekuatan kepada setiap kami. Haleluya Yesus. Sebab Kau sertaku. Sekali lagi saudara, Engkaulah kekuatanku ya Tuhan. Engkaulah kekuatanku, oh ya Tuhan, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Oh Yesus. Sekali lagi sama-sama nyanyikan pujian. Sejauh langit dari bumi, langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Haleluya. Mari sekali lagi saudara, saya undang kita membagi berdiri bersama-sama. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sumber sukacita. Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan Engkaulah Tuhan, Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Berikan suara-suara yang kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agung
kasih Tuhan, nyatakan pujian ini. Dialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, dan ajaib Kau Tuhan. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur. Mari sekali lagi saudara, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Oh besar nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, pimpin kami di setiap waktu. Oh besar Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur kepadamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Sembah Dia saudara, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih sebab Engkau selalu baik. Engkau Bapakku yang baik, yang layak kami sembah. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, Yesus, kami bersyukur padamu. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya kami tujukan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Kami ada hanya karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kepada Tuhan katakan sama-sama, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Tuhan Yesus sumber sukacita kita, amin. Keadaan bisa berubah, tapi Tuhan kita tetap sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sama-sama. Dia tak pernah gagal, amin. Karena dia, jemaat silakan duduk kembali. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya, sebab dia Allah, sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus. Mari kaum wanita saja nyanyikan pujian ini. Dia tak pernah gagal, yang wanita. Dia, amin, amin. Sebab dia Allah, Raja, kekuatanku, perisaiku. Mari sekali lagi, kaum pria saja nyanyikan pujian ini. Katakan dia tak pernah gagal, amin. Dia tak pernah gagal, karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Yesus, sama-sama katakan, sebab dia Allah, sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah dia, Yesus, Yesusku, Raja mulia, Yesusku,
perkasa. Yesusku ada pemenang. Yesus Raja, Yesus. Sekali lagi saudara, sebab Dia Allah. Oh, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus. Katakan sama-sama, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Katakan sama-sama yang percaya, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan, sekali lagi, Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita bersuka cita sebab Dia baik, amin. Haleluya. Mari katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. 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 Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru siapa. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya itu selamanya, kasih setianya. Mari yang percaya katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Kakiku melompat bagimu Tuhan, kakiku melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji nama Tuhan, sebab Engkau baik ya Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kebaikan-Mu tidak pernah berubah. Haleluya Yesus. Mari yang percaya katakan sama-sama, tanganku, tanganku
angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya itu selamanya, kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya itu selamanya, kasih setianya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Sukacita saudara-saudara kembali bagi nama Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang baik dan ajaib. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Engkau selalu ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Haleluya Yesus. Dia Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita saudara. Tidak ada pribadi yang seperti Dia. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Nyatakan pujian ini Tuhan saudara. Tiada yang seperti Engkau, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku Tuhan. Dan Kau Tuhan sanggup melawan
kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan, aku percaya padamu Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini, besok dan seterusnya, Engkau tetap ajaib. Kuasamu tetap sama ya Tuhan. Oh haleluya. Aku percaya. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Kau turun. Mari yang percaya bangkit berdiri sama-sama nyanyikan pujian ini. Aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Amin. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Engkau dahsyat Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Musik saja nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat bagi kami. Engkau juru selamat kami yang hidup. Sampai hari ini kami terus mempercayai Engkau. Biarlah rasa percaya kami tetap kami bawa, tetap kami dengan segenap hati mempercayai Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Mengasihi-Mu dengan segenap hati, mempercayai-Mu dengan segenap hati kami. Tidak mengandalkan kekuatan dan pikiran kami Tuhan, tapi mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian, sembah kami, sorak-sorai kami, tari-tarian, permain musik kami, semua yang kami berikan pagi hari ini Tuhan,
boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kami tahu saat kami memuji menyembah Engkau, Roh-Mu hadir melawat setiap kami, memulihkan yang sakit, membuka jalan saat tidak ada jalan. Tuhan menolong setiap kami satu persatu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau percayai untuk menyampaikan benih kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau. Apa yang hamba-Mu sampaikan semua datangnya daripada Engkau. Biarlah firman-Mu boleh kami mengerti dan kami pahami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu yang selalu ajaib bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepada Tuhan, katakan sama-sama, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom. Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gideon Santoso. Beliau Gembala Sidang GBPS Kapuk Jakarta dan juga Ketua Majelis Daerah DKI Jakarta. Ya, Tuhan memberkati. Kami persilakan Bapak Pendeta Gideon. Beliau mohon izin untuk buka masker. Puji Tuhan, shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Ya, saya perkenalkan, saya Pendeta Gideon Santoso. Buka masker ya, nggak apa-apa ya. Dari Jakarta, saudara. Dan bertemu dengan Bapak Gembala Saudara waktu sidang raya kemarin. Ya, beliau mengundang saya. Sekalian juga saya akan menghadiri Rakernas sebentar nanti hari Selasa mendatang. Ya, puji Tuhan, kita bersaudara dalam Tuhan dan kita yakin Tuhan juga bekerja di tempat ini. Puji Tuhan, amin. Ya, pagi ini firman Allah bertema, saudara dan saya sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Saudara dan saya tadi kita nyanyikan, aku percaya Tuhan yang ajaib. Nah saudara, berarti kalau saudara percaya Tuhan ini ajaib, Tuhan itu berdahsyat, Tuhan itu berkuasa, berarti saudara ini berbeda dengan dunia yang lain. Amin. Saudara ini hidup di dunia berbeda dengan orang dunia. Bukan kita mau memisahkan, tapi memang kita harus ada jati diri kita. Kita harus ada lifestyle kita dalam kehidupan di dunia ini, dimanapun kita berada. Baik itu ibu rumah tangga, baik itu anak-anak sekolah, mahasiswa, baik itu pekerja, baik itu pengusaha, baik apapun itu. Saudara berbeda. Dan arti kata tidak eksklusif, tidak inklusif, tapi kita berbaur dan kita punya makna bagi dunia ini. Amin. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kekristenan sekarang. Saudara mengaku Kristen, semua pasti mengaku Kristen. Semua pasti mengaku Kristen karena kita lahir. Mungkin kita sudah dibaptis. Tapi bagaimana kita memuliakan Tuhan? Amin. Pagi ini firman Allah, firman-Nya tema katakan hidup yang mempunyai arti bagi dunia. Kita buka sama-sama Amsal pasal 21. Ayat 21. Firman Allah berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Sudah dikatakan yang ayat A pasal 21 ayat 21 dikatakan siapa mengejar? Siapa? Dan kalau ada tulisan siapa, ini berlaku bagi saudara dan saya. Siapa di sini tidak hanya berlaku bagi pendeta saja, bagi pelayan-pelayan Tuhan saja, bagi gembala, tidak, bagi siapapun yang percaya. Amin. Bagi siapapun yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan siapa, bukan hanya berhenti kepada siapa diri kita, tapi kan siapa yang mengejar. Kalau mengejar artinya ada sifat terburu-buru, betul kan? Kalau mengejar ada sifat fokus, saya harus
tujuan ini capai. Kalau saudara nggak mengejar, saudara hidup santai. Betul kan? Karena mengejar berarti ada satu tenggat waktu yang harus dicapai. Harus segera diselesaikan. Kalau saudara, contoh saya bersaksi, berapa tahun lalu kami mau ke Surabaya dari Jakarta, bertiga. Saya tunggu setengah jam sebelum berangkat, ini kawan satu belum tiba di bandara. Saya belum boarding karena tiket sama dia. Dia setengah jam kemudian dia telepon, "Pak, saya terlambat ini, Bapak jalan duluan aja." Waduh saudara. Jadi saya ke tiket itu boarding, itu petugas tiket katakan ini hampir mau tutup ini pesawat. Cepat buru-buru, nggak usah dimasuk bagasi itu koper. Langsung aja Bapak naik pesawat. Karena terburu-buru, saya bawa laptopnya jatuh. Laptop jatuh, harus pakai di rakernas waktu itu. Akhirnya nggak kepake. Karena terburu-buru. Saudara dan saya di sini Tuhan mau kita harus mengejar, dalam arti kata kita harus siap diri. Mengejar ada tenggat waktu yang diberikan Tuhan dan bagaimana kita mengisinya. Inilah saudara dan saya pagi ini ada tema hidup yang bermakna atau hidup yang berarti bagi dunia, agar sama-sama kita mengerti. Ayo kita sama-sama paham. Ayo kita sama-sama bergerak. Dalam apa kita bergerak dalam waktu yang singkat ini? Mengejar dikatakan. Mengejar kebenaran dan kasih. Simple Tuhan katakan. Kejar kebenaran dan kasih. Fokus. Dalam tenggat waktu. Dalam waktu yang singkat yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Apa yang mau saudara isi? Jadi tatkala saudara mengejar kebenaran dan kasih, saudara punya kemampuan. Amin. Apa kemampuan yang saudara miliki agar saudara bisa mengejar kasih tersebut? Apa yang saudara miliki tatkala jam 8 nih saya mau naik pesawat, tapi 7:30 masih di darat belum naik, kan berarti harus bekejar, betul kan? Saya di sini ibadah jam 6:30. Berarti jam 6 kita sudah ready di sini, betul kan? Mengejar, itu semua harus ada sifat mengejar. Mengejar dalam arti kata jangan berleha-leha. Amin. Mengejar, jangan terlalu bersantai diri. Mengejar, jangan terlalu membuang-buang waktu yang Tuhan beri dalam hidup saudara dan saya. Saya tanya kemarin dengan gembala saudara, "Pak, umur berapa?" Umur 47. Luar biasa sudah jadi gembala, betul kan? Dia dari kecil sudah dididik orang tua siap melayani Tuhan. Amin. Nah saudara mengejar kebenaran, berarti saudara punya kemampuan. Pertama saudara punya kemampuan dengar. Kita punya kuping, kita bisa dengar. Tapi pertanyaannya, kita mampu gak dengar firman Tuhan? Kita mampu gak dengar perintah Tuhan yang harus kita lakukan? Berbeda, betul kan? Dengar. Setiap kita ibadah pasti dengar. Ke gereja aja pasti dengar firman. Pertanyaannya, masuk kuping kiri apa tembus kuping kanan? Atau saudara dengar, terima di hati, menjadi bibit-bibit firman, dan iman saudara bertumbuh. Amin. Nah iman bertumbuh inilah dimulai dari pendengaran. Iman bertumbuh inilah dan saudara bisa melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara bisa melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan sudah beri dalam hidup saudara dengan sukacita, dengan hati yang gembira. Ibu-ibu mungkin punya anak, pernah ngelihat anaknya ngerjain sesuatu yang males-malesan? Nyapu deh, nyapunya males-malesan. Gimana? Greget gak? Greget ibu ya? Greget. Begitu juga Tuhan. Firman sudah disampaikan. Ada namanya Alkitab. Mau saudara gali setiap hari, ketemu yang baru setiap hari. Mau ulangi baca ayat itu setiap hari, ketemu yang baru yang daripada Tuhan. Tidak lewat itu.
Tapi pertanyaannya, termasuk saya, mampukah kita mendengarnya? Amin. Kalau saudara bisa mampu mendengar kebenaran firman Allah ini dan tertanam dalam hati saudara, sekecil apapun firman itu tertanam dalam hidup saudara, sebesar itu pula, sedahsyat itu pula Tuhan akan bekerja. Gak usah kita ngomong muluk-muluk, gak usah kita berfirman yang seperti perkataan yang bagus-bagus, karena semua nanti dilihat bagaimana perilaku kita di dunia ini. Bagaimana lidah bibir kita membicarakan hal-hal kebenaran. Apakah kita iya di atas iya, tidak di atas tidak. Itu kan semua dikaji, itu semua bermula dari saudara punya kemampuan mendengar. Kalau saudara tidak punya kemampuan mendengar, mau bagaimana rubah hati kita? Amin. Mau bagaimana Tuhan bekerja dalam diri saudara dan saya? Mau bagaimana Roh Allah memimpin hidup saudara, memampukan kita semua, karena kita nggak bisa mampu, karena kita tidak mau bergerak dalam waktu yang diberikan Tuhan. Saudara, saya sedikit bersaksi, makanya saya bisa menyaksikan berkata seperti ini. Saya lahir sudah anak pendeta, lahir anak pendeta. Orang tua papi mami jungkir balik melayani Tuhan, satu gereja ke gereja lain. Saya bertumbuh dalam kehidupan saya sendiri. Saya hidup bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Bertolak belakang artinya orang tua berdoa, rajin ibadah, besuk dan sebagainya. Ya, saya hidup ya mabuk-mabukan, ya hidup nggak tertib. Itu kehidupan saya sampai saya menikah. Istri giat melayani Tuhan. Istri sudah terlebih dulu dan menjadi gembala di GPPS Mangga 2. Saya masih hidup dalam keduniaan. Dengar nggak firman Tuhan? Dengar. Setiap minggu datang gak ke gereja? Datang. Tapi kalau belum ada perubahan, belum ada kesadaran, masih keras hati, selama itu pula Tuhan diamkan saudara. Hanya dari sisi Tuhan mungkin Tuhan lihat, mau sampai sejauh mana sih lu kuat? Betul? Mau sampai sejauh mana sih kita bisa bertahan di luar Tuhan? Kalau Tuhan sudah panggil saudara dan saya. Inilah penting dalam hidup kita. Berapa banyak waktu kita buangkan karena kita gak mau mendengar kebenaran firman. Tatkala saudara bisa mampu mendengar kebenaran firman, saudara yang kedua dikatakan, saudara pasti mau diajar. Betul? Kalau saudara bisa dengar, ada ketundukan, ada ketaatan, saudara pasti bisa mau diajar. Betul? Saya yakin di sini ada PA ya, ada Pak ya, pengajaran Alkitab. Ya. Pasti diajar kebenaran firman Tuhan. Baik itu khusus dalam pengajaran-pengajaran waktu yang khusus, baik juga pada saat ibadah raya seperti sekarang. Kalau saudara punya kemampuan diajar, saudara bisa merefleksikan diri kita. Saudara punya kemampuan mengajar, saudara bisa tahu ada pembanding. Oh iya, saya hidup gak benar. Oh ini firman seperti ini, diajar. Yang mengajar pun berarti punya satu lifestyle, punya satu kehidupan di dalam Tuhan, yang mana hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Impartasi yang baik. Kalau ini terjadi, saudara punya kemampuan mengajar, itulah saudara juga bisa nanti mengajar orang lain. Saudara nggak pintar berkhotbah. Saya nggak pintar berkhotbah. Saya tidak pintar merangkai kata-kata. Tapi paling sedikit bapak-bapak, kepala keluarga, imam di tengah rumah tangga kita, betul? Sudahkah mencontohkan, mencerminkan
hidup keimanan di dalam Tuhan. Betul? Adakah mesbah keluarga di tengah keluarga saudara dan saya? Yang simple. Itu kan ngajar yang baik. Betul? Makan bersama, makan malam. Bapaknya pegang HP, emaknya pegang HP, anak pegang HP, makan bersama. Ngomongnya kapan? Betul? Ngobrolnya kapan di antara keluarga? Sehingga anak, istri, mungkin kita, kepala keluarga, dapat pelajaran dari apa yang ada di media sosial. Kapan kita bisa ngajar satu dengan yang lain? Mengajarkan interaksi. Betul kan? Mengajar interaksi antar 1-2 orang atau lebih. Mengajar ada doktrin yang diajarkan, kebenaran firman. Ada juga bagaimana contoh hidup itu berlaku. Saya dulu perokok kuat sekali. Satu hari bisa 2 bungkus. Untung anak saya gak suka rokok. Teman-teman saya banyak yang merokok. Tatkala saya merokok, saya bisa gak nasihati, lu deh jangan ngerokok. Ngerokok gak baik, gak sehat. Begitu gak Pak? Kalau saya ngomong seperti itu, saya masih merokok, didengar gak Pak? Tidak. Betul kan? Simple. Tapi kita sudah mencontohkan, bukan pencitraan, mencontohkan yang baik dengan satu salib yang kita bawa, pengorbanan. Saya berhenti merokok. Saya baru bisa nasihati teman-teman, udah lah berhenti ngerokok. Mau ngapain sih? Apa sih untuk ngerokok? Mereka mulai dengar gak? Betul? Jadi simple itu kemampuan mengajar dan diajar karena saudara ada contohnya. Dan sudah menyontohkan yang benar, bukan pencitraan, bukan kemunafikan, tapi seadanya diri kita. Inilah saudara bisa mengejar kebenaran dan kasih nantinya. Sehingga nanti bisa berbeda, sehingga punya arti dalam hidup di dunia. Karena saudara akan memperoleh kehidupan, akan memperoleh kebenaran dan kehormatan daripada Tuhan. Tapi kalau kita gak punya kemampuan diajar, mau bagaimana kita terima pengajaran? Kalau kita masih keras kepala, mau bagaimana masuk itu yang kebenaran dan bertumbuh iman kita? Gak akan bisa. Pagi ini kita diajar pertama untuk mengejar kebenaran dan kasih. Kita harus punya kemampuan mendengar, kemampuan diajar. Kemampuan diajar ini bukan karena senioritas. Kemampuan diajar bukan karena gue lebih tua nih, gue tahu asam garam di dunia. Lu mana sih masih muda, jangan belagu-belagu. Apa begitu orang-orang tua? Tidak. Kemampuan diajar tidak melihat gender, tidak melihat umur, tapi siapa dulu yang lebih bertumbuh imannya. Itu yang bisa mengajar lain orang. Dan kita juga bisa nanti mengajar lain orang. Saudara, tatkala sudah kita punya kemampuan mendengar, kita sudah punya kemampuan diajar. Eksekusinya gampang gak? Eksekusinya gampang gak? Menjalani hidup gampang gak di dunia ini? Gak berat, gak jadi beban. Jalaninya dengan sukacita, jalaninya dengan hati yang gembira. Menjalaninya pasti ada damai sejahtera Allah. Eksekusi, simple. Jadi tatkala sudah mengejar kebenaran dan kasih, sudah harus punya modal, sudah punya kemampuan dia belajar, diajar. Kemampuan mendengar, kemampuan diajar, dan kemampuan melakukan kebenaran firman. Amin. Simple, 3 aja di dalam Tuhan kita lakukan. Dan ini pengalaman rohani saya. 3 hal ini saya lakukan. Sudah sepertinya nangis darah Pak. Sudah sepertinya saya itu menjerit di hadapan Tuhan. Waktu saya melayani pertama kali 100% untuk Tuhan. Orang tua, istri menguatkan, meneguhkan. Tapi saya masih menjerit loh dengan istri. Aduh.
Kok melayani Tuhan seperti ini? Dihina, dijelekin dan sebagainya. Pernah Bapak ngerasain gitu gak Pak? Proses berapa tahun pertama? Gak diterima dan sebagainya. Si Dion siapa tuh? Tapi berjalannya waktu, dan kita tetap menjalankan kebenaran firman. Orang-orang jemaat menerima. Rekan-rekan semua mulai menerima. Dan kita sampai hari ini terus melakukan kebenaran firman. Banyak salah enggak? Banyak kekurangan enggak? Apa menjadi suci sempurna 100%? Tidak. Pasti ada kekurangan. Pasti ada kelemahan kita sebagai manusia. Pasti itu. Pasti. Siapapun kita. Oleh sebab itu, di dalam Tuhan, kita sudah punya 3 kemampuan ini. Kita juga pertama saudara, kita harus menjaga hati kita. Resep kemampuan kita tidak pudar. Resep kemampuan kita tidak hilang. Pertama, jaga hati. Amin, simple. Jaga hati. Kita buka Amsal 4, 2, 3. Di sini ada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi firman Allah di pasal 21 ayat 21, mengejar kebenaran dan kasih. Dengan kita punya 3 kemampuan yang kita miliki, dan itu ada dalam diri kita, tapi belum kita eksplor dengan baik. Kemampuan mendengar, kemampuan diajar, dan melakukan kebenaran firman. Bagaimana menjaga kemampuan ini tetap kuat, bukan menurun, tapi naik dan terus. Jaga hati saudara dengan segala kewaspadaan. Jaga hati kita. Jaga hati. Jaga hati ini memang berat. Saudara, jaga hati saudara dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar. Kalau saudara jaga hati dengan baik, akan terpancar satu kehidupan yang baik pula. Betul? Gak usah kita ngomong gue baik. Gak usah kita pencitraan atau ke dalam kemunafikan. Terpancarnya seperti itu. Betul? Kalau saudara punya emas, mau bagaimana dia tersalut dengan segala lumpur, kalau dicuci tetap jadi emas. Gak luntur itu emas. Betul? Saudara dan saya di hadapan Tuhan, saudara ada kemampuan mendengar, mau diajar dengan baik karena ada ketundukan, ketaatan di hadapan Tuhan, dan sudah mulai melakukan dengan eksekusi kebenaran firman Allah. Sudah tinggal jaga hati kita. Amin. Kalau saudara jaga hati dengan segala kewaspadaan, di situ akan terpancar kehidupan yang baru bersama Tuhan. Kehidupan di mana kasih Allah luar biasa mengalir dalam hidup kita semua. Amin. Satu kehidupan di mana iblis pasti tidak suka, tapi kasih karunia Allah bekerja lebih luar biasa lagi. Amin. Mau bagaimana saudara merasakan lawatan Tuhan? Mau bagaimana saudara merasakan mujizat demi mujizat? Mau bagaimana saudara merasakan pertolongan Tuhan? Kalau kita gak jaga hati, hidup mendua, hidup tidak tertib dan sebagainya. Firman Allah yang lain katakan, aku bukan beri roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Saudara, tatkala saudara bisa jaga hati, di situ domainnya, wilayahnya, bagaimana Roh Kudus berperan. Dan memang kalau kita masih hidup mendua di dunia, kita tidak bisa melakukan
yang terbaik untuk Tuhan. Tapi tatkala saudara sudah ada terpancar kehidupan dari hati saudara, dengan kata lain, disitulah bagaimana Roh Allah bekerja luar biasa. Bekerja luar biasa bukan berarti kita menjadi orang yang lain. Ada perubahan kalau di Jakarta, kalau di sini nggak ada, Surabaya nggak ada. Ini sepanjang ya Pak ya, sepanjang nggak ada. Ibu-ibu rumah tangganya baik-baik, betul kan? Ke tetangga nggak pernah gosip ya Bu ya, nggak pernah ya, nggak pernah sekali, betul kan? Coba itu berubah, bibir dolak-dalik menjadi bibir kemuliaan nama Tuhan. Ada isukah, ada gosipkah yang menyerang, yang menimpa tetangga kita? Udahlah kita redam, betul kan? Atau oh iya tuh emang begitu, apa begitu Bu? Ibu-ibu rumah tangga seperti apa? Kalau saudara berubah, itu kan sudah jaga hati dengan segala kewaspadaan yang simple-simple. Firman Allah gak usah pikir saudara yang sophisticated, gak usah pikir yang bagaimana, yang simple-simple, yang sederhana kita jalankan, betul? Laki-laki, bapak-bapak bawa motor, bawa mobil, disalib. Bagaimana bapak baju batik merah ini? Ngotot, nyolot, kesel, namanya seperti apa Pak? Hah? Nyalip lagi atau bagaimana? Nyalip lagi Pak ya? Saya dulu emosional, disalip, wah nggak bisa kita salip lagi Pak, benar. Ini ketular anak saya nih. Anak saya yang laki begitu juga. Seringkali, terakhir saya konvoi 2 mobil. Saya di belakang, dia di depan. Saat di daerah Angke, dimendahului mobil, didahuluin lagi dipotong. Dikejar Pak, dikejar. Saya bilang dalam hati, dia bilang, aduh Tuhan tolong ini anak ini belum bertobat. Betul kan? Ini anak saya sendiri, gak apa-apa anaknya gak ada di sini. Betul kan? Waduh Tuhan tolong. Ribut dipotong-potong lagi sampai dipalangin tuh orang set. Mobil dari depan dipalangin, diblok, dia turun, dihantam itu orang, bak. Dia anak saya turun, dia cerita, lawannya badannya gede, anak saya nggak gitu gede. Tapi karena udah kadung turun, udahlah dia move duluan tuh, dihantam tuh bahunya, dah digituin. Untung nggak ngelawan saudara. Kalau ngelawan selesai itu anak saya, remuk itu tulangnya saudara. Nah ini kan belum mencerminkan firman. Betul kan? Tatkala sudah jaga hati segala kewaspadaan, memang mau gak mau emosi kita terus menerus diredam. Betul? Belum sempurna, tapi coba melakukan. Belum perfect, belum sempurna. Tapi kita coba melakukan yang baru. Kan yang gampang-gampang, yang simple-simple. Karena saudara jaga hati kan itu ada emosi. Betul kan? Di hati ada emosi. Saudara jaga hati dengan kewaspadaan, itu juga ada dengar berita-berita yang mungkin tidak benar. Ataupun benar. Mau bagaimana kita? Saudara dan saya, Tuhan mau. Ayo, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Jaga hati, cuman itu aja Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Jadi harus diwaspadai, ya, mulut kita, bibir yang dolak-dalik, dan harus kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Yusuf, kepala rumah tangga, istrinya Potifar menggoda dia, betul? Sekarang bapak-bapak asumsikan istri Potifar ini jelek bener. Atau cantik? Cantik. Dia pejabat, betul kan? Sekarang aja istri pejabat tahu kan bagaimana merawat diri, betul kan? Kosmetik dan sebagainya. Apalagi waktu itu Mesir, satu negara yang peradabannya sudah tinggi, betul kan? Rempah-rempah semuanya itu ada di situ, cantik. Kalau naluri anak muda laki-laki bagaimana itu? Selesai nggak itu istri Potifar, ibu-ibu? Ini asumsi, betul kan? Ini nggak usah kita ini seperti itu.
Pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, betul? Tapi Yusuf bisa bertahan. Konsekuensinya apa? Ada kan konsekuensinya? Difitnah, dijelekin. Masuk lagi dia ke satu posisi, satu situasi yang gak ada harapan, penjara. Betul? Tapi dia tetap jaga hati, tetap berharap sungguh kepada Tuhan, tetap melakukan tugas-tugas keimanannya. Apa yang terjadi? Kalau Tuhan berencana, kalau Tuhan yang mau ngangkat kita, siapa yang bisa mencegah kita? Betul? Kalau saudara sudah punya kemampuan mendengar, mau diajar dan melakukan menjadi pelaku-pelaku firman, itu kan kita memujutangi Tuhan dengan kata lain, betul kan? Dan Tuhan tidak tinggal diam kepada orang-orang yang mengasihi, orang yang sungguh, yang setia, mengiring kepada Dia. Contohnya Yusuf, gak ada harapan. Siapa yang bisa melihat Yusuf? Prestasi apa yang bisa dimunculkan? Gak ada. Tapi kalau Tuhan punya cara, dahsyat, luar biasa yang terjadi. Amin. Wah, itu Yusuf zaman sekarang berbeda, sama kuasanya. Kuasa Tuhan kan sama kan? Dulu, sekarang, hari ini dan sama. Dengan mungkin cara kerjanya yang sekarang modern. Betul kan? Mungkin cara kerja, posisi, situasinya berbeda. Sudah tidak masuk penjara, tidak di penjara. Tapi Tuhan tetap bekerja. Oh, saya penuh dosa, saya nggak ada, dosa nggak ada harapan, malu gua ke gereja. Tuhan punya, dalam Tuhan punya pengharapan. Datang kepada kaki Tuhan, ada pengampunan yang total daripada Tuhan, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara punya kemampuan untuk menjaga hati. Itu resep. Roh Allah tetap berperan dalam hidup saudara. Amin, simple. Memang jaga hati harus dengan perjuangan. Memang jaga hati harus tetap hidup melekat dengan Tuhan terus menerus. Amin. Memang harus saudara jaga hati, harus juga dengar apa kata pemimpin-pemimpin rohani saudara. Titik. Kalau saudara mental sendiri-sendiri, jalan sendiri, gak akan bisa. Saudara jaga hati. Resep kedua, saudara punya kemampuan bisa terjaga. Saudara punya kebugaran rohani tetap terjaga. Kalau kebugaran badani, jasmani kan saudara bisa nge-gym, betul kan? Saudara atau naik sepeda, betul kan? Atau jalan pagi, itu untuk apa? Jaga kebugaran tubuh saudara. Sekarang bagaimana jaga kebugaran rohani saudara, iman saudara? Yang kedua, simple. Rendah hati. Kerendah hatian inilah penting. Karena disitulah keberadaan kuasa Allah. Dengan kerendahan hati disitulah akan dilihat bagaimana Tuhan mau memperlakukan saudara, menempatkan saudara pada posisi yang lebih tinggi. Kita buka dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, saya bilang tadi, bisa kita melakukan pencitraan demi pencitraan. Betul? Tapi kalau saudara hidup rendah hati di hadapan Allah saudara, gak ada yang tersembunyi. Betul? Tidak ada yang tersembunyi. Dan kerendahan hati inilah, apa yang dituntut Tuhan, itulah kerendahan hati. Di mana berlaku pertama kali, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati.
Ini 3 hal yang dituntut Tuhan. Saudara bisa rendah hati, pasti bisa berlaku adil. Betul? Saudara berlaku adil harus juga sesama kan, setara. Ada namanya mencintai kesetiaan. Ini tuntutan Tuhan. Ini kemauan Tuhan, mutlak yang harus seperti ini, tuntutan. Bagaimana kita refleksikan diri kita hari ini? Ya, tatkala kita bisa baik pada hari ini. Dikatakan balik lagi Amsal 21 ayat 21. Saudara sudah paripurna, punya 3 kemampuan, dan menjaga kemampuan itu dengan jaga hati dan dengan segala kerendahan hati. Dikatakan akan memperoleh kehidupan. Kehidupan di sini artinya kehidupan di dalam Tuhan. Kehidupan rohani saudara, dan akan juga berpengaruh kepada badani kita, jasmani kita. Dan itulah hidup bersama Tuhan. Memperoleh kebenaran, memperoleh kasih karunia terus menerus di dalam Tuhan. Kasih karunia Allah dilimpahkan luar biasa pada akhir zaman ini. Saudara mengejar kebenaran, tatkala saudara mengejar kebenaran, banyak hal yang harus diperbuat. Peperangan-peperangan rohani ada di situ. Tapi di situ dikatakan kebenaran Allah, karena saudara dan saya dituntun oleh kuasa roh Allah. Jadi baik semuanya. Amin. Tuhan Yesus baik. Jadi baik semuanya. Dan akan memperoleh kehormatan. Saudara gak usah cari kehormatan. Kalau Tuhan sudah memuliakan saudara, karena saudara dan saya sudah memuliakan Tuhan terlebih dahulu, gak usah dicari itu penghormatan. Dapat sendiri. Amin. Dapat sendiri. Mau orang jelek-jelekin, tapi kalau dikatakan kalau udah jadi emas, mau diapain juga tetap emas. Betul? Saudara di hadapan Tuhan itu kehormatan saudara karena dimuliakan Tuhan, karena kita mempermuliakan Tuhan terlebih dahulu. Saudara jadi emas, ya tetap emas. Emas tulen, emas apapun, pokoknya emas, titik. Betul kan? Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan tidak ada yang bisa mengganggu gugatnya. Iblis mau senantiasa kita jatuh. Itulah memperoleh kebenaran. Iblis gak suka kita ini memperoleh kehidupan kebenaran dan kehormatan. Tapi di satu sisi sudah kuat, lebih kuat imannya. Sudah tertanam di dalam Tuhan. Dan terus bergerak maju. Karena saudara sudah jaga hati. Karena tuntutan Tuhan saudara sudah penuhi dengan kerendahan hati. Mau apa lagi? Kan selanjutnya tanggung jawab Tuhan. Dikatakan akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Dengan kata lain, bagaimana tanggung jawab Tuhan itu hadir dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana kedaulatan Allah itu hadir dalam kehidupan keimanan yang bertumbuh. Simple. Tatkala saudara tidak bisa melakukan, nggak punya kemampuan, mau dikasih apa? Betul? Nggak punya kemampuan, mau suruh kerja apa? Nggak bisa, betul kan? Nggak bisa. Tapi kalau saudara punya kemampuan, udah pasti dahsyat sidang jemaat tempat ini, dan pasti dahsyat. Nah, inilah saudara firman Tuhan hari ini, dan kita percaya Tuhan memberkati kita semua. Sebagai penutup, tadi saya ke toilet. Malaiki 3 ayat. Toilet pria, toilet pria bukan wanita. Toilet pria. Tadi ada apa? Malaiki 3 ayat berapa tadi? 18. Kamu cowok jarang lihat itu ya?
Malaki 3:18. Ini ada di toilet, bapak-bapak lah nanti lihat. Hah? Nggak perhatiin sih ya? Perhatiinnya ke bawah aja sih bapak-bapak ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Bedanya. Bukan kita beda-bedakan. Bukan kita inklusif. Tapi pasti ada beda. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Jadi apa firman yang ditempel di toilet pun berguna untuk menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan nih Bapak Gembala kita nih. Inisiatif idenya luar biasa. Baik saudara, kita akhiri ibadah. Kita bangkit berdiri, angkat pujian tadi. Aku percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. yang hadir, yang berperan dalam hidup kami. Ibadah raya pada pagi hari ini kami percaya Tuhan hadir dan melawat kami. Kami datang dengan segala susah hati, dengan semangat yang mungkin sudah mulai pudar dan patah. Mungkin kami datang dengan segala kelemahan tubuh atau yang sakit di antara kami. Kami pulang membawa solusi yang elegan daripadamu. Kami pulang dengan semangat yang baru. Kami pulang membawa kesembuhan karena mujizat hadir pada hari ini. Tuhan berkati sidang jemaat PGPP sepanjang ini Tuhan. Dan kami percaya kami punya kemampuan bersama Tuhan. Kemampuan untuk mendengar, diajar,
untuk melakukan segala kebenaran firman. Tuhan berkati, terpuji namamu Tuhan. Kau berkati bangsa negara ini, wakil presiden, pejabat tinggi sampai terendah. Kau berkati kami semuanya, baik Pemda Pemwil Surabaya ini Tuhan. Tuhan berkati juga PPPS sepanjang. Terima kasih. Sebentar kita akan terima berkat daripada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Yang percaya berkati sama-sama kita katakan amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.